Yang pertama, A. Variabel bebas, suhu air, es batu, air panas, air biasa, dan tambahan NaHCO3. B. Variabel kontrol, volume air, banyak tanaman, jenis tanaman atau hidrilla. C. Variabel terikat, pembentukan gelembung udara. Dari percobaan tersebut, percobaan E, NaHCO3 ditambah cahaya langsung paling banyak menghasilkan gelembung udara. Urutan percobaan yang paling banyak menghasilkan gelembung hingga yang paling sedikit adalah E, F, A, C, D, B. Ketiga, NaHCO3 menjadi sumber penghasil CO2 karena ketika NaHCO3 terlarut dalam air akan terurai menjadi NaOH dan CO2. Seperti yang diketahui bahwa karbon dioksida berperan dalam proses fotosintesis. Pada percobaan A dan E, ada perbedaan jumlah gelembung gas. Pada percobaan A, gelembung udara yang dihasilkan banyak, kurang lebih 450 gelembung di 5 menit pertama. Sedangkan pada percobaan E, gelembung udara yang dihasilkan sangat banyak, kurang lebih 1.500 tiap 5 menit. Karena penambahan NaHCO3 yang bereaksi dengan cahaya matahari akan terurai menjadi NaOH dan CO2. Yang kelima, A. Intensitas cahaya. Laju fotosintesis maksimum ketika banyak cahaya, sedangkan fotosintesis akan berjalan lambat jika terdapat sedikit cahaya. B. Konsentrasi karbon dioksida. Semakin banyak karbon dioksida di udara atau di air, makin banyak jumlah bahan yang dapat digunakan tumbuhan untuk melangsungkan fotosintesis. C. Suhu. Enzim-enzim yang bekerja dalam proses fotosintesis hanya dapat bekerja pada suhu optimalnya. Umumnya, laju fotosintesis meningkat seiring dengan meningkatnya suhu hingga batas toleransi enzim. D. Kadar air. Kekurangan air atau kekeringan menyebabkan stomata menutup, menghambat penyerapan karbon dioksida sehingga mengurangi laju fotosintesis. E. Kadar fotosintat atau hasil fotosintesis. Jika kadar fotosintat seperti karbohidrat berkurang, laju fotosintesis akan naik. Bila kadar fotosintat bertambah atau bahkan sampai jenuh, laju fotosintesis akan berkurang. Reaksi kimia H2O tambah CO2 tambah cahaya menghasilkan CH2O tambah O2. Secara ringkas, 6CO2 tambah 6H2O menghasilkan C6H1 2O6 tambah 6O2. Yang ketujuh, kesimpulannya. Pertama, fotosintesis memerlukan air dan cahaya dan menghasilkan oksigen atau O2. Yang kedua, faktor intensitas cahaya yang cukup atau optimal akan membuat laju proses fotosintesis menjadi cepat, tetapi apabila cahaya yang tersedia sedikit, maka proses fotosintesis menjadi lambat. Yang ketiga, faktor kadar CO2 terlarut yang melimpah akan mengakibatkan proses fotosintesis berjalan dengan cepat karena CO2 merupakan bahan baku dari proses fotosintesis. Suhu, intensitas cahaya, dan kadar karbon dioksida yang tersedia berpengaruh terhadap kecepatan proses fotosintesis.